sebagai salah satu perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan pesisir pantai barat Sumatera Utara. Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan hadir memberikan pencerahan bagi anak bangsa melalui proses pendidikan. Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan atau lebih dikenal dengan UM Tapsel berdiri pada tanggal 15 Juli tahun 1983. SMK Negeri 1 Hilimegai adalah satu-satunya sekolah kejuruan yang ada di Kecamatan Hilimegai. Saat ini ada 3 jurusan, yaitu Bisnis Konstruksi dan Properti, Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan terakhir Manajemen Perkantoran. SMK ini dulunya diperjuangkan oleh tokoh yang ada di Kecamatan Hilimegai. Didirikan pada tanggal 15 Mei 2010 di Desa Hili Adulo, Kecamatan Hilimegai. Perkenalkan, nama saya Marsia Adi Maninduru SPD, Unit Kerja SMK Negeri 1 Hilimegai, peserta PPG dalam jabatan Angkatan 3 2023-2024 Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Sudah makan semua? Sudah, Bu. Baik anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kepada ketua kelas, silakan bawa kita dalam doa. Silakan maju ke depan. Teman-teman, mari kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Tuhan, terima kasih atas pertolongan kepada kami, pada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Anak-anak, sekarang ibu absen ya, silakan didengarkan namanya. Berkat Juang Duru. Adik Bu. Baby Ratnasari Putri Jawa. Ana Yasmani Dewi. Terima kasih hadir semua. Hadir. Artinya kita sehat hari ini. Selanjutnya kita akan masuk pada materi kita, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Jadi sebelum kita melanjutkan ke materi ini, adakah yang tahu tentang materi kita minggu yang lalu? Kalau ada, silakan. Ada? Ada, Bu. Silakan unjuk tangan siapa yang bisa. Baik, si Desni, kira-kira apa materi kita minggu yang lalu? Jadi Bu, minggu lalu itu kita sudah mempelajari definisi lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar komponen individu. Baik, sangat bagus. Terima kasih. Berikan aplaus kepada materi kita minggu yang lalu. Ya, Bu. Oke, silakan Juang. Jadi Bu, minggu lalu kita telah mempelajari tentang faktor abiotik dan biotik. Faktor biotik adalah meliputi seluruh makhluk hidup yang ada di suatu lingkungan. Sedangkan faktor abiotik adalah meliputi seluruh faktor-faktor yang tidak hidup di suatu lingkungan. Baik, terima kasih. Berikan aplaus kepada Juang. Benar sekali, materi kita minggu yang lalu adalah tentang makhluk hidup dan lingkungannya, di mana lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar objek individu. Apa itu lingkungan? Apa itu yang ada di sekitar makhluk hidup? Yaitu, benar yang dibilang si Juang tadi, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik yaitu meliputi seluruh benda-benda mati. Contohnya suhu, udara, kelembaban, cahaya matahari, tanah, dan batu. Sementara komponen biotik yaitu meliputi seluruh jenis makhluk hidup, di mana yang termasuk di dalamnya adalah tumbuhan, hewan, dan manusia. Jadi materi kita hari ini
Jadi nanti kita akan membahasnya melalui video yang akan Ibu tampilkan nantinya. Jadi Ibu harap pada materi ini, pada pembelajaran kita hari ini, anak-anak kami semua fokus. Karena sangat bermanfaat materi tentang ciri-ciri makhluk hidup ini bagi kehidupan kita sehari-hari. Wajib kita tahu karena salah satu ciri-ciri makhluk hidup itu adalah memerlukan makanan atau nutrisi. Makanya Ibu pada awalnya tadi saya tanya sudah makan belum? Nah, tadi katanya sudah. Itu artinya kita sebagai makhluk hidup, salah satunya adalah manusia, membutuhkan yang namanya makanan atau nutrisi untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari. Kalau kita tidak makan, apa yang terjadi? Lemah, letih, lesu. Akan mengakibatkan yang namanya sakit. Bahkan lebih parah adalah kematian. Makanya silakan fokus pada materi ini karena materi kita hari ini sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4, yaitu jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu ada 4, mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup dalam ekosistem. 2, mengklasifikasikan hewan berdasarkan jenis makanannya. 3, mengidentifikasi faktor abiotik dalam ekosistem. 4, menyusun hasil pengamatan ciri-ciri makhluk hidup. Berikutnya, Ibu juga melakukan penilaian pada materi ini dalam bentuk 1, penilaian pengetahuan, 2, penilaian keterampilan, 3, penilaian sikap. Jadi nanti Ibu akan membagikan LKPD untuk mengerjakan soal-soal yang ada di dalam tugas tersebut dalam bentuk penilaian. Baik, kita akan melanjutkan ke materi kita tadi, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Dan sebelumnya Ibu menampilkan video, maka anak-anak kami wajib mencatat hal-hal penting yang ada dalam video tersebut. Ciri-ciri makhluk hidup. Oke, bagus sekali. Nah, ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernapas. Bernapas atau respirasi adalah proses menghirup oksigen yang ada di lingkungan dan melepaskan karbon dioksida. Sedangkan untuk daun, dia bernapas melalui stomata, membutuhkan karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Berikutnya, ciri dari makhluk hidup itu adalah bergerak. Semua makhluk hidup bergerak meskipun tidak berpindah tempat. Nah, dapat kita lihat contohnya di sini gerakan taksis pada tanaman, yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh pasangan. Baik, itu aja dulu materi yang Ibu tampilkan melalui video. Selanjutnya, silakan berdiskusi sesuai kelompok yang sudah Ibu bagikan kemarin. Jadi, di lembar LKPD itu yang sudah Ibu bagikan, silakan dibaca, dipahami, dan ikuti petunjuk yang ada pada LKPD tersebut. Jadi, silakan dibahas bersama teman-teman kelompoknya, dan Ibu harap semua anggota kelompok aktif dalam menyelesaikan LKPD tersebut. Bisa dimengerti? Bisa. Ada yang kurang jelas? Tidak. Baik, nanti kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanya sama Ibu ya. Silakan dikerjakan.
Ada yang kurang jelas? Ada Bu. Apa kira-kira? Jadi Bu, bagaimana cara kami untuk mengidentifikasi Ya, cara kalian mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup itu pertama dulu sesuai video yang Ibu tampilkan tadi dan ditambah dengan bahan yang sudah dibagikan oleh Ibu. Silakan dibaca bahan-bahan materinya dan silakan diskusikan bersama. Nanti dari situ bisa kalian mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Catat 5 hal penting, dirembuk sama anggota kelompok yang masing-masing. Kira-kira apa yang harus dijawab dalam lembar LKPD itu. Jangan asal dibuat-buat ya. Di sini ya. Baik, karena sudah siap waktu, maka bagaimana, sudah siap? Siap! Nah sekarang kepada kelompok 1 diberikan waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kepada kelompok 1 untuk maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Kepada teman kami dipersilakan. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang materi yang kita bahas, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Kami sudah mengidentifikasikan apa saja ciri-ciri makhluk hidup, yaitu 1. Makhluk hidup dapat bernapas. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bisa bernapas. Bernapas adalah suatu proses pengambilan atau penghirupan oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan karbon dioksida. Dan yang kedua, memerlukan makanan dan nutrisi. Makhluk hidup membutuhkan makanan sebagai input nutrisi yang diperlukan tubuh untuk memenuhi energi dan meregenerasi sel-sel tubuh. Berdasarkan jenis makanan hewan dibedakan menjadi herbivora, karnivora, dan omnivora. Yang ketiga, bergerak. Semua makhluk hidup bergerak meskipun tidak berpindah tempat. Yang keempat, peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup cenderung menanggapi rangsangan dari luar berupa sentuhan, cahaya, bau, rasa, dan lain-lain. Yang kelima, tumbuh dan berkembang. Setiap makhluk hidup membutuhkan atau mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang keenam, berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak atau bereproduksi dengan menghasilkan keturunan untuk menjaga kelestarian spesiesnya. Yang ketujuh, mengeluarkan zat sisa metabolisme. Setiap makhluk hidup melakukan proses metabolisme dalam menjaga kelangsungan hidupnya. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah beradaptasi. Makhluk hidup memiliki kemampuan beradaptasi, yaitu kemampuan atau tindakan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi kami juga sudah mengklasifikasikan hewan berdasarkan jenis makanannya, yaitu yang pertama herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Yang kedua karnivora adalah hewan pemakan daging, dan yang terakhir adalah omnivora, hewan pemakan tumbuhan dan daging. Baik, sekian saja dari pemaparan hasil diskusi kami. Baik, mungkin itu saja dari diskusi kami. Bila ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Ya, silakan. Baik, teman, ada pertanyaan dari kami, yaitu apa saja sistem pernapasan pada hewan? Sistem pernapasan Pada hewan. Baik, masih ada lagi? Ada. Kami dari kelompok 3, pertanyaan kami, apa saja contoh hewan karnivora, herbivora, dan omnivora? Baik, tidak ada lagi? Tidak. Baik, karena tidak ada. Baik, kami akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 2. Apa saja sistem pernapasan pada hewan?
yaitu yang pertama paru-paru, kulit, insang, dan trakea. Apakah sudah jelas? Sudah. Baik, kami akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 3. Contoh hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Contoh hewan herbivora adalah sapi, contoh hewan karnivora adalah harimau, dan contoh hewan omnivora adalah ayam. Apakah sudah jelas? Jelas. Baik, mungkin itu saja hasil diskusi kami pada hari ini. Bila ada kekurangan mohon dimaklumi. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Ya. Berikan waktu. Sekarang kepada kelompok 2 diberikan waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan maju ke depan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusi kami. Langsung saja kepada teman kami, silakan. Baik teman-teman, sekarang kami akan memaparkan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Jadi teman-teman, perlunya kita mengetahui ciri-ciri makhluk hidup supaya dapat membedakan makhluk hidup dan benda mati. Jadi ciri-ciri makhluk hidup meliputi bernapas, memerlukan makanan, nutrisi, bergerak, peka terhadap rangsangan, tumbuh dan berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, serta beradaptasi. Jadi teman-teman, klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya, yaitu herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, karnivora adalah hewan pemakan daging, dan omnivora adalah hewan pemakan tumbuhan dan daging. Jadi makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap matahari. Tanpa matahari bumi akan dingin dan gelap hingga manusia, tumbuhan, dan hewan tidak akan bisa bertahan hidup. Baik, kalau ada pertanyaan, kami dari kelompok 3. Apa saja alat pernapasan pada tumbuhan? Apa saja? Alat pernapasan pada tumbuhan. Baik, kami dari kelompok 4, sebutkan apa saja komponen abiotik. Ucapkan terima kasih. Jauh. Sekarang diberikan waktu kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kepada kelompok 3 untuk maju ke depan. Kepada saya, untuk menyampaikan hasil diskusi kami tentang ciri-ciri makhluk hidup. Baik, langsung saja ciri-ciri makhluk hidup, yaitu yang pertama, bernapas, kedua, memerlukan makanan atau nutrisi, ketiga, bergerak, selanjutnya peka terhadap rangsang, tumbuh dan berkembang. Jika ada yang perlu dipertanyakan, Baik, Akan berdiri. Baik, ada pertanyaan kami dari kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan komponen biotik? terima kasih. Apakah masih ada? Baik, terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 2. Kami dari kelompok 3 akan menjawabnya. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan komponen biotik? Komponen biotik adalah komponen dalam ekosistem yang mengacu pada makhluk hidup atau organisme. Artinya, semua makhluk hidup dalam ekosistem termasuk dalam komponen biotik, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, hingga makhluk mikroskopik seperti bakteri atau dekomposer. Gimana, sudah jelas? Jelas. Sekian saja dari pemaparan hasil diskusi kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Yahoo. Kepada kelompok 4 diberikan waktu. Setiap makhluk hidup mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Yang keenam yaitu berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak atau bereproduksi dengan menghasilkan keturunan untuk menjaga kelestarian spesiesnya. Jadi kita harus perlu mengetahui ciri-ciri makhluk hidup agar kita dapat membedakan yang mana makhluk hidup dan yang mana benda mati. Demikian.
Baik teman-teman, jika ada pertanyaan atau saran dari teman-teman, kami persilakan. Dan kelompok ketiga, apa saja contoh hewan yang bernafas dengan trachea? Baik, kami akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 3. Hewan yang bernafas dengan trachea yaitu cangkrik, belalang, kupu-kupu, lebah, kumbang, nyamuk, lalat. Apakah jawabannya sudah bisa dimengerti? Sudah. Baik, karena semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing, maka berikan sekali lagi aplaus kepada kita semua. Selanjutnya, adakah di antara siswa kami yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ada Bu. Ada yang siapa? Saya Bu. Ya, oke. Nirma, silakan berdiri dan baca. Jadi Bu, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Kami dapat mengidentifikasikan ciri-ciri makhluk hidup dalam ekosistem. Yang kedua, kami dapat mengklasifikasikan hewan berdasarkan jenis makanannya beserta contoh-contohnya. 3. Mengidentifikasikan faktor abiotik yang ada dalam ekosistem sudah dapat kami mengerti dan paham. 4. Kami sudah paham pembelajaran hari ini sehingga kami dapat menyusun hasil pengamatan terhadap ciri-ciri makhluk hidup. Baik, terima kasih. Berikan aplaus kepada baik, sangat luar biasa kesimpulannya. Apa yang telah disampaikan oleh teman kalian tadi memang sangat benar, bahwa tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup dalam ekosistem. Apa aja ciri-ciri makhluk hidup dalam ekosistem? Yaitu 1. Bernafas, memerlukan makanan dan nutrisi, bergerak, berkembang biak, mampu beradaptasi, dan bisa mengeluarkan zat sisa. Itu dia beberapa daripada ciri-ciri makhluk hidup. Jadi semua kita di sini wajib mengetahui yang namanya ciri-ciri makhluk hidup ini. Kedua, siswa mampu mengklasifikasikan hewan berdasarkan jenis makanannya. Tadi sudah dipaparkan melalui video yang ibu tampilkan bahwa hewan itu berbeda-beda jenis makanannya. Ada yang namanya herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Ada karnivora, hewan pemakan daging. Dan omnivora adalah hewan pemakan tumbuhan dan daging. Itu tadi pada waktu ibu menampilkan video, itu sudah jelas apa contoh-contohnya. Begitu juga nomor 3 yaitu mengidentifikasi faktor abiotik dalam ekosistem. Jadi diharapkan siswa itu mampu mengetahui apa saja faktor-faktor abiotik yang ada di dalam ekosistem. Juga tadi sudah disimpulkan, sudah ditampilkan juga di video, dan teman-teman juga sudah menyampaikan apa itu daripada contoh-contoh faktor abiotik, yaitu meliputi benda-benda mati. Yaitu contohnya tadi ada matahari, suhu, kelembaban udara, batu, dan tanah. Itu beberapa daripada faktor abiotik yang ada dalam ekosistem. Dan terakhir adalah 4, siswa mampu menyusun hasil pengamatan tentang ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan video yang telah ibu tampilkan tadi. Dan itu aja hasil kesimpulan pembelajaran kita pada siang hari ini. Dan untuk selanjutnya silakan belajar lagi di rumah agar lebih memahami apa yang kita pelajari hari ini. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, selanjutnya
LKPD. Selanjutnya, Ibu tadi melihat dari beberapa kelompok yang paling aktif yaitu kelompok 3. Berikan aplaus kepada kelompok 3. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas. Nanti saya bacakan dan dicatat dan dikerjakan langsung. Saya kasih waktu 10 menit dalam mengerjakannya dan diserahkan langsung nanti ya. Ya, Bu. Karena masih ada waktu kita sekitar 20 menit lagi. 1. Jelaskan mengapa kita perlu mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Jelaskan mengapa perlu kita mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Kalau sudah siap bisa disilakan. Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, Bu. Betul? Tidak berbohong? Tidak, Bu. Apa yang kamu pelajari hari ini? Ada yang bisa menjawab? Ada, Bu. Oke, silakan siapa? Itu kita bisa mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Oke, terima kasih. Kita dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam dan mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Oke, terima kasih. Apa pengetahuan yang Anda dapatkan setelah pembelajaran hari ini? Ada yang tahu? Ya, siapa? Oke, silakan. Jadi, pengetahuan yang kita dapat setelah Terima kasih, berikan aplaus kepada teman selanjutnya untuk materi kita minggu depan, yaitu interaksi antar komponen dalam ekosistem. Silakan dibaca-baca di rumah agar ketika kita masuk minggu depan mudah dipahami. Bagaimana, sudah bisa dimengerti? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kepada anak kami, Ria, membawa kita dalam doa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kembali kami dalam berdoa dan mencuci. Amin. Sekian aja